bicara yang nggak didengar tuh, boleh nggak dibocorkan apa salah satunya masukan dari Golkar, terutama dari Ketua DPD nih? Kita kesebutnya 1.700 pabrik di Pabrik, Karawang. Kawasan Asia terbesar ya, kawasan pabrik Asia terbesar. Tapi nyatanya orang Karawang sendiri mendapat kerja itu susah. Ini kan suatu bentuk kekecewaan dari siapa? Dari rakyat Karawang. Ini sudah saya sampaikan. Tapi ternyata sampai saat ini belum terrealisasi. Dan itu merupakan salah satu janji politik Selika Aib waktu itu, Pak ya? Salah satunya, salah satu bagiannya Pengentasan pengangguran. Pengentasan pengangguran. Janji politik saya dengan Ibu Celika adalah saya ingin pembangunan peribadatan, terutama pembangunan musola ya, musola masjid. Nah, itu coba dibiayai oleh APBD. Masjid-masjid itu tidak ada lagi ketika mau ngebangun ya, melakukan permintaan di pungutan di pinggir jalan. Itu yang saya sampaikan ke beliau. Tapi mohon maaf sampai sekarang masih banyak. Kan sekarang sudah mengundurkan diri, Pak. Bahkan sampai akhir masa jabatan berarti tidak terrealisasi itu janjinya. Kenyataannya seperti sampai itu. saat itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ega Nugraha Susanto, pemimpin redaksi alexanews.id. Sudah ada di samping saya Ketua DPD Golkar Kabupaten Karawang, Bapak Haji Syukur Mulyono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya biasa manggilnya Pak Mulyono. Pak, sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, tadi saya perjalanan dari CKM ke Karawang Kota, jalan bypass berarti ini ya? Iya. Saya lihat sudah mulai banyak tuh, Pak, baliho banner bergambar Pak Haji Syukur Mulyono untuk Pilkada Karawang. Kita penasaran, pengen tahu sih, emang mau maju, Pak, di Golkar? Begini ya, bagi setiap kader Golkar berhak dan wajib ketika partai memerintahkan kita untuk maju atau tidak. Ya. Semua itu ada keputusan partai, ya. Kalaupun baliho saya nyebar di sana, itu kan bagian daripada salah satu untuk pengenalan masyarakat terhadap diri saya sendiri. Walaupun sebagian sudah mengenal diri saya, tapi kan kita juga kampanyekan Golkar juga itu. Tapi sudah di internal Golkar sendiri sudah dirapatkan bahwa sudah mengerucut nanti di pilkada harus dari kader internal misalkan. Jadi gini, belum. Tahapan itu kita belum sampai ke sana. Oh, belum ya? Iya. Kalaupun ada baliho saya itu hanya bagian daripada pengenalan saja. Ya, belum mengarah ke sana. Kan di sana juga tidak ada calon bupati di sana. Oh, nggak ada ya? Nggak ada cuma Karawang ngehiji. Karawang ngehiji. Itu kan bentuk suatu himbauan saya kepada masyarakat Karawang untuk kita mari bersatu, menyatu untuk kebesaran Kabupaten Karawang ini. Ya. Gitu. Tapi setelah baliho disebar, karena kalau saya lihat ternyata bukan hanya di Kelari, saya kan ke Purwakarta, Cikampek itu ternyata sudah banyak banget, Pak. Respon dari masyarakat gimana? Kan Karawang kan besar. Ya. Karawang kan besar. Dari perbatasan Purwakarta, perbatasan Subang, perbatasan Bekasi. Jadi memang salah satunya ya harus tercakup ke semua wilayah. Ya, dalam satu propaganda politik kami gitu. Tapi setelah itu mulai disebar, responnya gimana masyarakat? Ada yang menyambut baik? Terus janganlah Pak Mul, atau ada nggak? Ya alhamdulillah sih kalau mengenai respon mah ya. Tapi perlu saya sampaikan lagi. Balai itu bagian daripada satu strategi politik pemenangan Partai Golkar itu. Pengenalan saya selaku Ketua DPD Golkar. Adapun nanti 2024 saya mencalonkan. Tadi saya sampaikan dari awal, kita selaku kader partai harus siap apapun ketika pimpinan kita DPP menginstruksikan. Kita selaku, kalau kata tetangga sebelah, petugas partai harus siap menjalankan perintah partai itu. Kalau di Golkar memang harus keputusan DPP tetap ya? Tetap, semua partai pun tetap sama. Harus rekomendasi dari DPP. Karena KPU-nya aturannya seperti itu. Kalaupun nanti ternyata bukan di kader, Golkar juga harus siap. Karena kita udah beberapa kali ya, kemarin aja kita tidak kan dari kader. Ya. Justru ngusung orang lain ya? Ngusung orang lain. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa berperan aktif di dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Karawang. Dengan mengusung pun kita bisa memberi masukan, saran, walaupun kadang-kadang kita sendiri tidak didengar, tapi kan minimal kita sudah berusaha, ya kan? Nah, itu. Nah, tadi kan ada bahasa kadang-kadang tidak didengar, Pak. Bicara untung rugi nih, Pak. Pak Mul bicara untung rugi, Pak Haji Mul, ketika ternyata nanti mengusung bukan kader. Apa tuh untung ruginya buat Partai Golkar sendiri?
yang pertama adalah mungkin hilangnya kebanggaan dari para kader ketika kita mengusung bukan kader. Bukan kader. Ada satu kebanggaan dari semua partai, bukan hanya Golkar. Ketika kader terbaiknya diusung dan menjadi pimpinan daerah, itu satu kebanggaan. Tapi keuntungannya ya ketika kita menyadari bahwa ada kader-kader kita belum siap, ya kita harus menentukan pilihan. Untuk ikut serta berperan aktif di dalam mengisi pembangunan Kerawang ini. Gitu. Tapi berdasarkan pengalaman kurang lebih 4-5 tahun ke belakang, gimana Pak? Perjalanan Selika AF yang diusung salah satunya oleh Partai Golkar kan waktu itu? Ya, kita kan mengusung itu hanya untuk semata-mata kebaikan pertumbuhan yang bagus di Kabupaten Karawang dengan memberi masukan strategi pembangunan. Kalaupun saya tidak didengar, kita kan hanya pengusung, mengusulkan. Kita sudah lakukan apa yang sesuai dengan fungsi kita. Adapun dilaksanakan atau tidak ya terserah mereka, kan gitu. Ya. Bicara yang nggak didengar tuh, boleh nggak dibocorkan apa salah satunya masukan dari Golkar, terutama dari Ketua DPD nih? Ternyata nggak direspon, apa tuh? Ya terutama begini, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan tenaga kerja, itu yang utama. Oh iya. Saya menyarankan bagaimana ini Karawang ini jangan sampai kita kesebutnya 1.700 pabrik di Karawang. Kawasan Asia terbesar ya, kawasan pabrik Asia terbesar. Se-Asia Tenggara ini Karawang. Tapi nyatanya orang Karawang sendiri mendapat kerja itu susah. Ya kan? Orang mana-mana masuk, bukan kita istilahnya ras, bukan ya. Tapi permasalahannya kesempatan orang Karawang untuk masuk kerja di pabrik-pabrik itu sudah menjadi suatu gambaran umum betapa sulitnya kita. Kalaupun masuk itu harus pakai uang. Sekian puluh juta. Sudah masuk uangnya, ada yang kerja enggak, uang hilang. Ada 15 juta atau 8 juta atau sampai sekarang katanya ada yang mau sampai 20 juta. 15 juta uangnya hilang, masuk kerja enggak. Tapi ada juga yang ngasih uang 15 juta, kerja cuma 3 bulan. Putus kontrak. Putus kontrak. Alasannya putus kontrak. Kalau kita lihat mereka dengan mengeluarkan uang 15 juta atau 20 juta cuma 3 bulan, sedangkan dia digaji sekitar kisaran 5 juta, sama aja dia makan uang sendiri. Uang sendiri ya. Mendingan uang 20 juta diam di rumah, habisin kan gitu kan. Iya. Inilah yang saya mau kasih masukan ke beliau, yang terpenting bagi Karawang adalah jangan sampai Karawang ini kesebutnya kawasan Asia terbesar se-Asia Tenggara, tapi warga Karawang sendiri kesulitan untuk mendapatkan kerja. Sampai ada sekarang ini persatuan pengangguran se-Kabupaten Karawang. Ini kan suatu bentuk kekecewaan dari siapa? Dari rakyat Karawang. Ini sudah saya sampaikan, tapi ternyata sampai saat ini belum terrealisasi keluhan-keluhan dari masyarakat. Itu. Dan itu merupakan salah satu janji politik Selika AF waktu itu Pak ya? Salah satu bagiannya pengentasan pengangguran. Pengentasan pengangguran. Sebenarnya ini kan bisa dilakukan. Tinggal apa? Tinggal ketegasan daripada pemerintah daerah dalam hal ini unsur pimpinan, yaitu di Disperindak atau bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik. Kan peluang itu bisa dengan perusahaan-perusahaan. Komunikasi dengan baik, melakukan penekanan secara sesuai dengan aturan. Mereka pun legowo tentunya, ya kan. Jadi jangan dialaskan bahwa orang Karawang ini sangat menyakitkan, tidak siap bekerja dengan keahliannya. Ini kan permasalahan seperti itu. Orang-orang Karawang katanya tidak siap. Kata siapa tidak siap? Beri kesempatan mereka, ya kan. Kalau memang dia belum siap, ada yang belum siap, kan kita ada litbang di Disperindak. Kenapa tidak dilakukan diklat? Di Snaker juga ada Pak. Di Snaker, ya kan, agar mereka bisa melakukan itu, sehingga bisa diterima oleh pabrik-pabrik. Ini yang kita Golkar kritisi adalah pengangguran di Karawang yang sangat luar biasa. Ya. Kita tuh ibaratkan apa? Anak ayam mati di lumbung padi. Iya kan? Ya. Nah, luar biasa. Yang saya kasihan itu mereka ini ibu-ibu ini pinjam uang ke bank Emok. Mau ke bank Emok 15 juta, 20 juta hanya untuk menyogok anaknya masuk kerja. Ya kan? Iya, kalau 1 tahun, 3 bulan udah diberhentiin, coba bayangin. Nah. Belum harus bayar ke Emoknya ya? Belum bayar Mang Emok, nah, kan kasihan. Ini adalah hal yang terpenting bagi Partai Golkar yang akan kita kaji untuk kedepannya, langkah-langkah yang terbaik untuk Karawang tentang pengangguran. Tidak ada yang sulit kok menurut saya. Tinggal ketegasan dari seorang pimpinan, itu aja.
masalah pengangguran kemarin dari tahun ke tahun terus gitu. Iya, karena memang berganti bupati kayak gini lagi. Karena memang kita akui jumlah karyawan yang diperlukan oleh pabrik dengan jumlah tenaga keluaran STM, SMK itu per tahun itu memang kurang pas ya. Kurang pas dalam arti terlalu banyak yang keluar. Tapi kan siogianya minimal langkah-langkah yang harus dilakukan itu lebih akurat sehingga tidak terjadi pembunuhan ketika setiap tahun bertumpuk akhirnya kan menumpuk jadi suatu ledakan nantinya. Ya. Dari sekian banyak janji politik Salik AF waktu itu yang paling jadi sorotan Golkar berarti itu Pak ya, soal tenaga kerja. Iya, soal tenaga kerja. Kita minta tenaga kerja tolong dibenahi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, janji politik saya dengan Ibu Celika adalah saya ingin pembangunan peribadatan, terutama pembangunan musola masjid. Nah, itu coba dibiayai oleh APBD atau mau melalui CSR. Kita 1.700 pabrik loh. Masa masyarakat mau ngebangun musola yang nilainya hanya 50 juta, 100 juta harus minta-minta di pinggir jalan? Ini yang saya pertama sampaikan ke Ibu Celika. Saya hanya ingin masjid-masjid itu tidak ada lagi ketika mau ngebangun ya melakukan permintaan di pungutan di pinggir jalan. Itu yang saya sampaikan ke beliau. Tapi mohon maaf sampai sekarang masih banyak permintaan. Kemarin saya kunjungan ke Telaga Sari ada minta. Gitu kan. Iya. Kan sekarang sudah mengundurkan diri Pak. Bahkan sampai akhir masa jabatan berarti tidak terrealisasi itu janjinya. Ya, saya tidak bisa bicara tidak terrealisasi. Kenyataannya seperti sampai itu. Saat itu seperti itu. Sedangkan saya dengan beliau itu termasuk beliau pun mengatakan tidak akan terjadi lagi. Ternyata terjadi. Ya inilah satu kenyataan yang saya sendiri tidak mengerti kenapa. Anggaran Karawang besar, CSR besar. Kemana itu CSR pabrik? Ya, oke lah APBD memang tidak mencukupi untuk mengcover semua sarana pribadi. CSR kemana? Ya. Dipergunakan kemana? Siapa ketua pengelola CSR-nya? Toh decision maker-nya semuanya ada di tangan pimpinan. Ya. Tinggal pimpinannya mau tegas atau tidak, mau memberdayakan, mau mengusahakan atau tidak, itu aja. Kalau boleh nggak disebut bahwa ini salah satu kekecewaan Pak Mul atau Golkar ke Salik AF, Pak? Salah satu bagian yang mengecewakan itu ada itu. Dua poin itu ya? Dua poin itu. Pengangguran, kemudian dengan sarana ibadah yang tidak tercover sesuai dengan perjanjian kita ya. Di 2020 ya? Iya. 2020. Pak, kembali lagi soal pilkada. Tapi kalau nanti ternyata, tadi kan sempat dibahas Golkar ya kecewa lah terkait dua hal tadi kan. Tapi nanti ketika di pilkada 2024, Golkar apakah ada rencana untuk mengusung kembali misalkan incumbent Pak AF? Ya nanti kita lihat. Politik kan dinamis kan? Iya kan? Nah, kalau kata Kang Amir mah politik teh teka-teki ya, ya kan? Kayak main bola nanti endingnya masuknya siapa? Ya. Kita lihat endingnya golnya gimana golnya, ya. Itu aja. Siap. Karena kita bicara sekarang terlalu dini. Terlalu dini ya. Terlalu dini. Saya lebih fokus kepada bagaimana Partai Golkar bisa memenangkan bacalek-bacaleknya di setiap dapil. Ya. Nah ini berarti udah bicara soal pileg nih. Ya. Karena kan hari ini tapi berarti sebelum pilkada Golkar juga lebih fokus ke pemenangan pileg dan partai di 2024 Pak, Februari ya? Iya, udah pasti. Sudah sejauh mana Pak hari ini mesin partai berjalan? Kita mesin partai sudah berjalan ya dari 1 tahun yang lalu kita sudah bergerak ya. Pengembangan struktur organisasi dengan perluasan dari tingkat desa menjadi tingkat RT itu. Alhamdulillah sudah terbentuk semua. Tinggal kita menunggu aja waktunya aja Februari. Berapa bakal calon yang kemarin didaftarkan ke KPU Pak? Dari 50 Golkar? ya. 50 lengkap berarti ya? Lengkap semua. Dan perempuan juga kuotanya sesuai. 30% sesuai dengan kuota. Untuk hari ini ada berapa kursi Pak? Yang hari ini? Hari ini ada 7 kursi. 7. Ya. Target bisa lebih atau bertahan 7? Target saya enggak, target saya 9 kursi. 9. Ya, sesuai dengan hasil rakerda, tapi kita akan usahakan maksimal. Yang penting kita bekerja, tentunya kerja itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Yang penting kita bekerja maksimal, berusaha semaksimal bagaimana kita mengangkat Golkar di hati masyarakat Karawang supaya bisa mengundi semua. Ya. Pak Mul, dari kalau partai lain kan saya lihat banyak dari bakal calonnya itu dari mantan pejabat, bahkan kepala dinas aktif mengundurkan diri. Ada nggak dari Golkar tokoh-tokoh seperti itu Pak yang maju lewat Golkar pilih? Ada juga, ada seperti itu. Tapi kan prinsipnya satu, bukan masalah punya nama besar, bukan dia pejabat. Masalahnya satu, dia mau tidak bekerja untuk partai, untuk kemenangan dirinya sendiri.
ya kan. Kadang-kadang dia udah merasa punya nama besar, sehingga dia malas untuk turun, untuk expand ke bawah. Ini yang menjadi kendala juga. Yang penting itu sekarang tuh expand, kerja ke bawah, temui masyarakat, sapa masyarakat, banyak ngobrol dengan masyarakat. Tentunya ketika hal itu terjadi, hubungan emosional antara Bacalek dengan masyarakat itu akan terjadi, sehingga ketika pencolokan dia tidak akan kemana-mana. Gitu. Kamu terakhir nih, pesan untuk masyarakat jelang pemilu 2024 dari Ketua DPD Golkar Karawang. Mari kita sambut pemilu 2024 sebagai ajang demokrasi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Karawang, dengan memilih yang tepat, yang sesuai, dan yang bisa menyampaikan keinginan masyarakat, ya. Pilih Golkar. Nah, demikian wawancara khusus saya dengan Ketua DPD Golkar Kabupaten Karawang, Pak Haji Syukur Mulyono. Terima kasih Pak Mulyono. Sehat-sehat selalu, sukses buat Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.